Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Iskandar. Nomor induk mahasiswa saya 3220417. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang. Di sini saya ingin memaparkan tugas mata kuliah proses bisnis berbasis elektronik, yaitu cara promosi online. Sebelum kita memasuki materi yang inti, yaitu cara promosi online, kita harus tahu dulu apa itu promosi. Promosi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu promote, yang berarti meningkatkan atau mengembangkan. Pengertian tersebut jika digunakan dalam bidang penjualan berarti alat untuk meningkatkan omset penjualan. Pengertian promosi dapat dipandang berbeda dalam hal produsen dan konsumen. Bagi produsen, promosi adalah kegiatan untuk menginformasikan produk atau jasa, membujuk konsumen atau untuk membeli, serta mengingatkan para konsumen untuk tidak melupakan produk. Sementara bagi konsumen, pengertian promosi adalah komunikasi antara produsen dan konsumen. Kegiatan promosi adalah salah satu cara perusahaan yang mempromosikan atau yang menjual barang atau jasa untuk meningkatkan volume produk penjualan. Tujuan promosi. Dalam hal tujuan promosi, untuk mempengaruhi konsumen dan dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Promosi tidak hanya sekedar berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi, akan tetapi juga menginginkan komunikasi yang mampu menciptakan suasana atau keadaan di mana para pelanggan bersedia memilih dan memiliki produk. Fungsi promosi adalah memberikan informasi. Promosi dapat menambah nilai suatu barang dengan memberikan informasi kepada konsumen. Promosi dapat juga memberikan informasi baik tentang barang, harga, ataupun informasi lain yang memiliki kegunaan kepada konsumen. Tanpa adanya informasi seperti yang selama ini kita ketahui, baik dari media massa ataupun yang lainnya, orang segan atau tidak akan mengetahui banyak hal tentang suatu barang. Dengan demikian, promosi merupakan suatu alat bagi penjual dan pembeli untuk memberitahu kepada pihak lain tentang kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga kebutuhan dan keinginan tersebut dapat dipengaruhi dengan mengadakan pertukaran yang memuaskan. Tujuan kedua adalah membujuk dan mempengaruhi konsumen. Selain bersifat menginformasikan, promosi juga bersifat untuk membujuk, terutama kepada pembeli-pembeli potensial, dengan mengatakan bahwa suatu produk ialah lebih baik daripada produk yang lainnya. Dan yang ketiga adalah menciptakan kesan tersendiri. Dan promosi di sini dapat memberikan kesan tersendiri bagi calon konsumen atau pembeli untuk produk yang diiklankan, sehingga pemasar menciptakan promosi sebaik-baiknya. Misalnya untuk promosi periklanan, advertising, dengan menggunakan warna, ilustrasi, bentuk atau layout yang menarik. Manfaat promosi: mampu menarik perhatian pasar dengan cepat. Dari manakah kita bisa mengetahui adanya produk baru? Dari salah satu produsen. Jika tidak dilakukan dengan promosi. Walaupun jenis kegiatan yang dijalankan bisa beragam, promosi yang baik tak pernah luput dari perhatian masyarakat. Kita masih ingat tentang ojek online yang merupakan mobil mewah sebesar Rp12.000 yang pada momen Harbolnas tahun lalu, salah satu marketplace menyediakan promo barang dengan harga Rp12.000, yaitu Bukalapak.
Promo tersebut berhasil menyedot perhatian masyarakat. Pasalnya berbagai barang yang bahkan masuk kategori mewah dibanderol dengan harga 12.000 saja. Jutaan orang berebut mendapatkannya. Manfaat promosi kedua adalah menjaga loyalitas konsumen. Kita mengetahui bahwa kompetitor tentu akan berusaha untuk menarik hati pelanggan kita. Namun jika kita rajin melakukan kegiatan promosi dengan berbagai penawaran menarik, konsumen akan tetap setia menggunakan produk kita. Alasannya, manfaat yang mereka terima dari kita lebih menjanjikan. Yang ketiga adalah meningkatkan brand awareness. Bagi bisnis online, brand awareness sangat penting. Brand awareness mampu menguatkan hubungan antara produk dengan konsumen untuk jangka yang panjang. Sebagai contoh, jika kita membeli air mineral, sebagian kita menyebut aqua atau le mineral, padahal banyak merek air mineral lain yang secara kualitas tidak jauh berbeda. Hal ini disebut juga dengan brand awareness. Jika promosi yang kita lakukan berhasil dan mampu membangun branding yang dengan kuat, produk kita akan melekat di hati konsumen. Dengan intensitas promosi yang terukur, brand awareness bisa dibangun dengan baik. Yang keempat adalah meningkatkan potensi penjualan produk. Sebuah promosi yang dilakukan dengan baik akan mampu mendongkrak penjualan. Sebagai contoh, perusahaan yang penerbangan JetBlue berhasil mencapai peningkatan pendapatan hingga 1000% ke atas melalui promosi. JetBlue tidak menciptakan produk baru. Perusahaan tersebut hanya melakukan pendekatan yang berbeda dibanding kompetitor, dibandingkan pesaing. Mereka merancang program otomasi email untuk tujuan promosi bagi konsumen yang mampu menyelesaikan pemesanan tiket di website mereka dan terbukti berhasil. Di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Traveloka, Tiket.com, dan lainnya. Cara promosi yang paling efektif. Yang pertama adalah memberikan diskon atau potongan harga. Harga masih menjadi faktor utama bagi konsumen ketika melakukan transaksi pembelian. Oleh karena itu, promo potongan harga selalu dinanti oleh konsumen. Di luar negeri, terdapat sejumlah event yang khusus menghadirkan promo potongan harga untuk membeli produk. Salah satu yang terkenal adalah Black Friday atau promo yang didomain dari Niaga Hoster. Di Indonesia, momen promo ini biasanya diselenggarakan secara massal pada Hari Belanja Nasional, Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Jika memiliki toko online sendiri, tentu kita bisa menyerahkan promo potongan harga atau diskon kapan saja, dan tentunya potongan harga bisa digunakan untuk hampir semua jenis bisnis online. Sebagai contoh promosi berikut. Yang kedua adalah membebaskan biaya kirim. Sudah banyak bisnis ekspedisi yang memberikan pelayanan terbaik. Hanya saja tarif pengiriman barang untuk beberapa wilayah masih cukup tinggi. Oleh karena itu, jika kita menggunakan free ongkir, konsumen akan tertarik. Alasannya, konsumen tidak hanya mendapatkan kemudahan, tapi juga value lebih saat berbelanja produk yang kita tawarkan. Dengan pendekatan free ongkir, penjualan produk bisnis bisa lebih ditingkatkan. Yang ketiga, kita menawarkan cashback. Promosi yang paling efektif yaitu yang ketiga adalah menawarkan cashback. Cashback adalah pengembalian sejumlah uang setelah konsumen melakukan pembelian. Cashback berlaku jika pembelian yang dilakukan mengikuti syarat yang ditentukan oleh penjual. Biasanya berupa pembelian sejumlah nominal tertentu atau dalam bentuk paket, grosiran.
Walaupun ada syarat yang diberlakukan, cashback tetap merupakan promo yang menarik bagi konsumen. Kita bisa mengunjungi beberapa marketplace besar dan akan menjumpai cashback di berbagai event promo mereka. Contohnya di Bukalapak terdapat promo cashback. Shopee juga terdapat promo cashback. Dan perlu diingat bahwa cashback bukan hanya milik marketplace saja. Pemilik toko online pun bisa menerapkan promo untuk menjual berbagai barang mulai produk elektronik hingga fashion. Yang keempat, promosi paling efektif adalah mengadakan flash sale. Flash sale ini adalah metode penjualan dalam waktu singkat dengan jumlah terbatas dan dibanderol dengan harga murah. Sebagian dari kita mungkin mengenal flash sale dari salah satu marketplace besar di Indonesia. Jenis promosi tersebut terbukti cukup efektif karena flash sale ini menggunakan strategi ketersediaan barang yang terbatas. Banyak calon konsumen tak ingin melewatkan kesempatan yang ada. Hasilnya, flash sale terbukti efektif untuk menggebrak pasar. Produk yang dijual melalui flash sale selalu laris manis. Kacang goreng yang dijual. Belajar dari kondisi yang tersebut tentang flash sale, banyak pelaku bisnis yang menerapkan langkah promosi yang sama. Tidak hanya produk ponsel, namun juga produk nutrisi anak. Seperti produk nutrisi anak. Yang kelima adalah kita membuat promo dengan beli satu gratis satu. Ini sama juga kita mempromosikan produk dengan memberikan tambahan produk lain secara gratis yang sudah umum digunakan, mulai dari produk keperluan rumah tangga hingga makanan. Namun kita tidak boleh salah, langkah ini terbukti masih sangat efektif. Bagi konsumen, mereka akan senang karena mendapatkan value tambahan. Sedangkan bagi pemilik bisnis, beli satu gratis satu sering digunakan terutama untuk mengenalkan produk baru sambil tetap mendapatkan profit yang baik. Alasannya, ketika melakukan kampanye beli satu gratis satu, produsen justru mampu menjual produk lebih banyak karena konsumen sebenarnya membeli dua produk sekaligus. Yang keenam adalah memberikan gift. Jika promosi sebelumnya memberikan produk sejenis secara gratis, promosi dengan memberikan gift sering menggandengkan produk yang berbeda sebagai hadiah. Bila produk kita sendiri atau produk orang lain. Sebenarnya banyak sekali contoh gift yang pernah ada yang bisa kita dapatkan sebagai konsumen. Misalnya saat kita mendapatkan soft case dan pelindung layar ketika membeli sebuah ponsel. Yang ketujuh adalah pengumpulan point reward. Point reward adalah salah satu contoh promosi melalui customer loyalty program. Artinya konsumen yang loyal menggunakan produk mendapatkan penawaran khusus. Cara promosi ini bisa dilakukan di banyak bisnis. Misalnya jika kita memiliki usaha pencucian mobil, kita bisa memberikan kartu promo khusus. Setiap kali pelanggan mencuci mobil di tempat kita, ada satu stiker yang akan mereka terima. Setelah 5 kali pencucian, kita akan memberikan 1 kali cuci secara gratis. Tentu konsumen kita akan senang dengan promo point reward semacam ini. Yang selanjutnya adalah membagikan voucher atau kupon promo. Cara promosi dengan membagikan voucher bisa menjadi senjata yang menarik bagi minat konsumen. Di era digital ini, penggunaan e-voucher mulai menggantikan voucher fisik. Banyak pemilik bisnis yang membagikan promo voucher melalui email, bahkan langsung di dalam aplikasi yang digunakan konsumen. Salah satu contoh dari Gojek dan Bukalapak. Dengan beragam promosi yang ditawarkan melalui voucher, apapun jenis bisnis yang kita jalankan akan berpotensi menaikkan pendapatan atau revenue. Yang kesembilan,
kita memberikan garansi kepada konsumen. Jika garansi yang ditawarkan bisa beragam, jenis garansi yang ditawarkan bisa beragam, mulai dari keaslian barang, kualitas barang, hingga harga yang bersaing. Hal ini tentu bergantung jenis produk yang ditawarkan. Yang ke-10 adalah menggelar promo liburan. Liburan merupakan momen yang paling ditunggu. Setiap orang merencanakan liburan ke berbagai destinasi wisata yang diinginkan. Inilah yang menyebabkan banyak promosi liburan ditawarkan oleh banyak pemilik bisnis akomodasi dan transportasi. Promo liburan bisa berupa penambahan fasilitas atau potongan harga. Namun, promosi liburan bisa kita terapkan pada jenis usaha lain. Misalnya, jika kita memiliki bisnis online di bidang pendidikan, kita bisa memberikan potongan harga atau gratis pendaftaran. Yang ke-11 adalah memberikan promo liburan. Pernahkah kita diminta mencicipi suatu produk makanan ketika kita sedang berada di pusat perbelanjaan? Atau pernahkah kita mendapatkan bonus creamer ketika membeli produk kopi? Mengingat hal itu, cara promosi dengan menawarkan konsumen mencicipi produk atau tester banyak digunakan untuk mengetahui reaksi konsumen. Akan tetapi di bisnis online kan tidak bisa kita melakukan tester. Jadi, kita menampilkan sampel produk itu di lini masa dari aplikasi yang telah kita susun. Yang cara promosi paling efektif adalah menawarkan harga khusus untuk pembelian grosir. Harga grosir adalah harga khusus yang diberikan jika konsumen membeli barang dengan jumlah tertentu. Promosi harga grosir menguntungkan bagi konsumen maupun kita sebagai pembisnis atau produsen. Jika kita ingin membuat produk kita terjual lebih cepat, mencoba promosi harga grosir layak kita coba. Apalagi jika kompetitor ternyata juga menggunakan cara ini. Promosi harga grosir umumnya digunakan oleh bisnis fashion, alat tulis, dan lainnya. Namun, sebenarnya semua jenis bisa menggunakan strategi pembelian secara grosir. Media promosi untuk bisnis online. Sebelum kita masuk ke sini, kita harus tahu dulu jenis-jenis promosi. Jenis promosi itu ada advertising atau periklanan, prestasi non pribadi maupun promosi berbayar yang dimiliki sponsor. Personal selling adalah promosi yang dilakukan untuk menggunakan sumber daya manusia atau salesman. Tujuannya untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih akrab dan terpercaya. Yang ketiga adalah sales promotion yang merupakan promosi jangka pendek yang bertujuan meningkatkan penjualan dengan cepat, khususnya untuk mendongkrak penjualan. Ini adalah jenis promosi yang sering digunakan. Kita biasanya menemukan dalam bentuk diskon, flash sale, dan penawaran singkat. Public relation, jenis promosi yang menghasilkan publisitas yang baik dan memperkuat citra perusahaan. Jenis promosi yang kelima adalah direct marketing. Direct marketing ini adalah pemasaran secara langsung. Artinya promosi langsung dilakukan ke calon pelanggan dengan menggunakan saluran komunikasi, bisa melalui SMS, email, telepon, atau media lainnya. Sekarang kita masuki ke media promosi untuk bisnis online. Kita sudah melihat beragam contoh dan jenis promosi bagi bisnis online. Lalu, apakah media yang bisa kita gunakan untuk melakukan semua langkah promosi yang disebutkan tadi? Berikut ini adalah media promosi online yang bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita atau produk kita. Yang pertama, blog. Blog bisa digunakan sebagai media promosi online yang efektif. Alasannya, blog menunjukkan eksistensi bisnis online. Selain itu, blog yang dikelola dengan baik dapat membangun branding bisnis secara profesional.
Yang kedua adalah media sosial. Promosi melalui media sosial bisa digunakan sebagai media promosi jika target pasar adalah pengguna media sosial yang aktif. Namun ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu platform apa yang paling sering digunakan, sebab konten promosi untuk Instagram tentu akan berbeda dengan Twitter. Tidak hanya itu, jenis produk yang kita tawarkan juga mempengaruhi platform yang cocok, yang pas untuk digunakan. Jika kita ingin banyak menampilkan foto produk sebagai keunggulan, maka seperti makanan, tentu menggunakan Instagram lebih tepat. Yang ketiga adalah YouTube. Jika kita ingin menjual produk yang akan tampil lebih menarik dengan tampilan video, media promosi YouTube bisa menjadi media yang efektif. Misalnya jika kita menjual produk kecantikan, kita bisa menunjukkan proses berdandan menggunakan produk tersebut, teknik before after yang sering digunakan untuk menunjukkan bagaimana tampil cantik dengan produk kosmetik yang ditawarkan. Yang keempat adalah dengan menggunakan media email. Menggunakan media email untuk mempromosikan produk cukup menjanjikan. Bahkan sebuah studi menyebutkan tingkat keberhasilan email menggait konsumen baru 40 kali lebih baik dibandingkan media sosial lainnya. Promosi untuk bisnis online sangat penting agar memperoleh hasil maksimal. Diperlukan langkah yang tepat untuk melakukannya. Pada penjelasan sebelumnya, kami telah membagikan banyak contoh promosi untuk bisnis online. Semua contoh di atas yang tadi disebutkan bisa didapatkan pada berbagai jenis bisnis, namun tetap harus sejalan dengan tujuan bisnis kita. Seperti jika kita ingin membuat bisnis online, kita harus mengetahui dulu siapa sasaran kita untuk membeli sebagai pelanggan dari bisnis online kita. Oleh karena itu, langkah-langkah yang sebelumnya yang dijelaskan atau dipaparkan ini bisa digunakan untuk dicoba untuk membuat bisnis online yang bisa maju atau bisa efektif. Demikianlah paparan ini saya sajikan sebagai tugas mata kuliah proses bisnis berbasis elektronik. Jika ada salah tutur kata mohon dimaafkan, karena yang benar itu adalah milik Allah dan yang salah itu adalah milik saya sendiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.